Membahas tema sangat menarik. Masya Kenapa? Allah, Karena subhanallah. ada banyak yang bertanya. Sungguh cantiknya guys. Aduh, bulan Ramadan ujian. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam serumpun, salam Nusantara, dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Kepada yang baru datang ke channel ini adalah channel berbentuk reaction, vlog, dan juga berbagi info. Saya mendoakan kalian yang menonton diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang berkat, dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Guys, hari ini kita akan buat reaction video yang berjudul Mau Dapat Jodoh Orang Rusia, guys, daripada channel Belajar Bahasa Rusia Channel dengan Orang Rusia. Oh, nama channelnya pun special lah, Belajar Bahasa Rusia Channel dengan Orang Rusia. Video ini telah dikeluarkan pada 25 Mac 2021, guys. Tetapi yang menarik, guys, judulnya Mau Dapat Jodoh Orang Rusia, guys. Dan orangnya pun cantik. Berikan dukungan kalian kepada channel Belajar Bahasa Rusia Channel dengan Orang Rusia dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Tapi seperti apakah videonya? Jom kita nonton sama-sama, guys. Dengan hitungan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita akan membahas tema sangat menarik. Masya Kenapa? Allah, Karena ada subhanallah. banyak subscriber yang bertanya, bagaimana caranya mendapat kewarganegaraan Rusia? Bagaimana? Kita menjawab, ya. Oke. Untuk orang asing yang seperti orang Indonesia mendapat kewarganegaraan Rusia hanya ada satu cara, harus menikah sama orang yang mempunyai kewarganegaraan Rusia. Oh. Tetapi ada beberapa negara yang bisa mendapat kewarganegaraan Rusia secara gampang. Oh, Itu negara secara apa? gampang, secara mudah. Dulu Rusia besar sekali, ya. Sebelum tahun 1991 Rusia sangat besar, negara sangat besar. Kenapa? Karena 4 atau 16 ya? Ya, 16. Ya. 16 negara termasuk Rusia dulu. Itu namanya negara besar, Uni Soviet dulu. Oke. Ya. Banyak negara sudah termasuk Uni Soviet, tapi sejak tahun 1900 Mata saya terfokus kepada yang bertudung hijau itu, guys. Waduh. Seperti memandang bidadari, guys. Ya Allah. 1991 Uni Soviet pecah, dan pecahannya Uni Soviet semua sekarang masing-masing negara mandiri masing-masing. Jadi itu negara apa? Negara Kazakhstan, ya. Negara-negara yang Asia Tengah. Negara Kazakhstan, terus apa lagi? Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, apa lagi ya? Kazakhstan, ya. Terus ada Azerbaijan, ada Azerbaijan. Armenia, ada Latvia, ada Estonia, ada Lithuania. Banyaknya. Ada juga Belarus, ada Belarus. Ukraina, ada Moldova. Ya. Ukraina. Ada banyak negara yang pecahan Uni Soviet. Tetapi masih sampai sekarang mereka berbahasa Rusia, kan? Ya, semua masih berbahasa Rusia. Ya, semua masih bisa berbahasa Rusia, dan masih bahasa yang mereka menggunakan itu bahasa Rusia, kecuali bahasa etnisnya, bahasa. Lancar sekali dia orang berbicara dalam bahasa Indonesia, guys. Wih, dahsyat lah. Yang tudung hijau, yang tudung biru, dua-dua orangnya pun cantik-cantik, guys, orang Rusia nih. Suku bangsanya. Uangnya sekarang sudah pada semua beda-beda, bahasa udah beda-beda. Oke. Sesudah pecahan Uni Soviet. Ya. Tetapi masih, ya, masih Rusia mempengaruhi terlalu kepada setiap negara yang pecahan, ya. Sebelumnya itu termasuk Uni Soviet. Kenapa? Karena Rusia, negara Rusia paling besar antara mereka dan paling kuat ekonominya. Karena itu semua negara ini ikut bahasa Rusia, dan surat menyurat antara negara itu, surat menyurat diplomat
juga dalam bahasa Rusia. Dalam bahasa Masih Rusia? Sampai masa sekarang. Oke. Karena itu ada sekarang program yang khusus ya, khusus program untuk orang yang sebelumnya lahir di Uni Soviet, sekarang udah kira-kira berumur 30 tahun, 35 tahun dan lebih tua, mereka bisa mempunyai hak pindah ke Rusia ya. Ya bisa, Oh. masih bisa. Mereka diberikan hak. Asal harus isi formula, terus siapin semua dokumen-dokumen yang keperluan. Ya, semua dokumen. Dan datang ke konsuler Rusia ya untuk minta izin pindah ke Rusia. Karena ada program yang khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin, ada khusus Ada programnya, program sudah beberapa khusus tahun, ya, sudah lebih dari 20 tahun itu programnya. Untuk orang yang berbahasa Rusia, tidak hanya orang Rusia, tetapi juga orang yang berbahasa Rusia bisa pindah ke Rusia. Dan setiap tahun ya jutaan-jutaan orang pindah ke Rusia. Jutaan. Banyak orang pindah-pindah ke Rusia demi cari kehidupan enak dan bagus dan kesuksesan. Ya. Wow. Apalagi dari Asia Tengah ya. Asia Tengah itu Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Setiap tahun banyak orang pindah ke Rusia untuk tinggal di sana ya, selama umur hidup tinggal di sana. Itu setiap tahun program itu berlaku. Jadi untuk orang yang sebelumnya lahir di Uni Soviet, itu programnya khusus untuk mereka. Mereka bisa pindah dengan bantuan pemerintah Rusia. Ada bantuan sebentuk uang, ada bantuan sebentuk memudahkan proses dokumen. Karena itu mereka bisa pindah tanpa problem. Tetapi untuk orang yang lahir di Indonesia ya, warga negara Indonesia atau warga negara lain, Amerika Serikat atau Belanda atau Prancis atau apa saja ya, mereka punya peraturan khusus, tidak mudah seperti orang yang dulu tinggal di Uni Soviet. Itu programnya susah ya, sulit. Ya, agak susah, agak sulit. Terus buat masuk dari orang ke lokal, Indonesia, Malaysia, Amerika, Malaysia pun boleh. Harus nunggu minimum 5 tahun kayak di Indonesia. Ya, sama seperti di Indonesia situasinya. 5 tahun ya. Dan hanya caranya menikah sama orang Rusia. Ya. Kalau laki-laki menikah sama orang Rusia yang punya kewarganegaraan Rusia, ya boleh. Juga selama setengah tahun mereka bisa dapat izin tinggal sementara. Habis itu mereka sudah urus dokumen untuk dapat kewarganegaraan Rusia juga. Selama kira-kira 3 tahun atau sampai 5 tahun ya, ada kesempatan untuk dapat kewarganegaraan Rusia. Itu jawaban untuk pertanyaan di channel ini. Dan juga ada pertanyaan, bagaimana orang Indonesia, perempuan atau laki-laki bisa menikah sama orang Rusia? Bagaimana ya? Saya jelasin ya, tidak hanya orang Rusia yang tinggal di Rusia berbahasa Rusia. Tidak hanya mereka. Apakah masih ada banyak orang Rusia dan berbahasa Rusia, orang yang berbahasa Rusia masih ada di negara-negara masing-masing yang mandiri itu? Banyak, di Asia ada, di Rusia ada, Ukraina juga orang bisa bahasa Rusia, orang Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan ada yang bisa bahasa Rusia, orang Lithuania dan Litwa juga. Ya, Moldova ada. Karena sebelum ramai ya, banyak kayak kita tadi Bu Violeta cerita, kita punya satu bahasa. Ya, kita punya satu bahasa. Bahasa jadi, Rusia. Itu gampang sekali kalau berteman sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan, berteman ya dalam rangka belajar bahasa, mengajar bahasa. Kalau orang Indonesia belajar bahasa Rusia dan orang Rusia belajar bahasa Indonesia, bisa berteman ya, dan mungkin siapa tahu bisa menikah sama orang itu. Karena tidak hanya itu, maksud saya jangan cari calon istri atau calon suami hanya di Rusia aja, bisa cari juga di Kazakhstan bisa, karena di sana juga banyak sekali orang Rusia kan? Iya, 90%. 90% ya. Terus di
bicara bahasa Rusia juga. Oke. Ya, cari dimanapun. Jika ada impian yang mau menikah sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan, bisa cari di Uzbekistan juga ada banyak orang Rusia yang juga masih dalam proses setiap tahun pindah ke Rusia dari Uzbekistan ya. Di Kazakhstan banyak sekali orang yang berbahasa Rusia dan orang Rusia etnis juga setiap tahun pindah ke Rusia. Tapi mereka masih tinggal di negara-negaranya. Di Bali banyak bule, di Bali. Di Bali. Ya, Bali di Pulau juga Bali. Bule Rusia ya. Sekarang di Jakarta juga banyak orang Rusia, bule ada di Jakarta juga banyak. Ya, bisa ketemu. Ya. Tidak hanya mereka dari Rusia, mereka dari negara-negara yang 16 negara yang saya tadi menyebutkan. 16 negara yang sebelumnya adalah Uni Soviet ya. Mereka semua dulu itu satu negara, Rusia, Uni Soviet. Tetapi ya sudah lebih dari 30 tahun sudah setiap negara masing-masing mandiri. Tetapi masih banyak orang setiap tahun pindah ke Rusia karena ada program khusus. Program khusus untuk pindah ke Rusia. Juga ada pertanyaan, bagaimana ketemu ya, bagaimana ketemu orang Rusia? Bagaimana? Anda bisa menggunakan situs yang seperti sosial ya, seperti ada dalam bahasa Rusia ada Одноклассники. Itu khusus untuk orang yang sekelas ya, yang sekelas di Rusia. Di sana penuh dengan orang Rusia di sana, perempuan, laki-laki. Anda bisa masuk situ-situ dan juga berteman sama orang. Bisa menulis begini, saya dari Indonesia, saya mau bertemu teman dari Rusia, laki-laki atau perempuan. Siapa tahu ini tips ya guys. Itu menjadi jodoh ya untuk menikah pada masa depan. Dengar tuh guys, siapa yang jomblo boleh cuba untuk mencari teman ataupun mencari jodoh. Manalah tahu kalau ditakdirkan rezeki jodoh, alhamdulillah dapat isteri ataupun suami bule daripada Rusia. tema hari ini video ini, dan juga kita bisa membuktikan ya, orang Rusia dengan senang hati mau menikah sama orang Indonesia kan? Ya, banyak orang perempuan mau menikah sama orang Indonesia. Banyak laki-laki orang Rusia mau dan itu menikah sama cewek Indonesia. Ya, banyak sekarang saya lihat sosial banyak cewek punya suaminya bule. Ya, suami bule dari Rusia ya, karena dari Rusia. Di Indonesia ada banyak bule dari Belanda, dari Amerika Serikat dan lain-lain. Tapi khususnya dari Rusia juga sudah ada banyak yang pindah ke sini ke Jakarta. Ya benar. Jakarta. Sudah. Di Jakarta lah, bukan di Rusia. Percakapan hari ini antara saya dan Valeria, teman saya yang tinggal juga di sini di Indonesia, sudah selesai. Kita menjawab di Indonesia, Masya Allah. Bagaimana cara mendapat kewarganegaraan Rusia dan bagaimana menikah sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Oke guys, kita selesai menonton video berjudul Mau Dapat Jodoh Orang Rusia daripada channel Belajar Bahasa Rusia channel dengan orang Rusia. Saya baru tahu guys, rupanya dua orang mbak yang cantik tadi tinggal di Indonesia. Saya ingatkan video ini direkam di Rusia. Oke, baru saya paham. Mungkin saya agak ketinggalan, kalian lebih mengetahui tentang mbak-mbak yang cantik tadi tu. Tapi saya baru tahu sebenarnya guys. Satu video yang sangat menarik. Sekiranya kepada yang jomblo di luar sana, nak mencari jodoh, nak mencari teman, orang Rusia bisa mencuba melalui laman sosial seperti yang disebut oleh dua orang mbak tadi itu, iaitu apa tadi saya lupa dah, Anakli apa entah. Tapi di dalam video tadi ada disebut kalau mahu mencuba untuk mendapatkan jodoh bisa cuba. Saya sebenarnya amat terpaku sebenarnya guys dengan kecantikan dua orang mbak tu tadi, terutama sekali yang kerudung hijau tu guys. Masya Allah, subhanallah, sungguh cantiknya guys. Tudung biru pun cantik juga. Ya Allah, aduh, bulan Ramadan ujian.
So guys, sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Belajar Bahasa Rusia channel dengan orang Rusia. Tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Dan itu saja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Saya Khairul Onggon. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam Ramadan al-Mubarak. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.